kita bicara lagi tentang persepuluhan. Saya sudah pernah menyampaikan lewat RSPD SOE, tapi saya mengulangi lagi karena ada sejumlah permintaan yang disampaikan langsung kepada saya maupun lewat teman-teman. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar di rumah di mana saja. Persembahan itu ada banyak jenis ya. Ada persembahan nacar, ada persembahan natura, ada persembahan sukarela, ada juga persembahan persepuluhan. Nah, apa itu persembahan persepuluhan? Persembahan persepuluhan itu adalah 10% dari hasil kerja, ya, 10% dari hasil kerja, entah dalam bentuk uang, entah dalam bentuk natura, ya, baik binatang ataupun buah-buahan atau biji-bijian. Dan karena dia adalah 10%, maka itu tidak boleh dikurangi, ya. Tidak ada sistem alokasi, ya. Jadi misalnya gaji 2 juta ya alokasi tahan 100.000, itu bukan 10% itu bukan perpuluhan. Ya. Jadi yang namanya persepuluhan, persembahan persepuluhan adalah 10% dari total penghasilan yang diperoleh oleh seseorang. Ya. Nah, sekali lagi perpuluhan itu adalah bagian dari persembahan, ya. Persembahan kepada Tuhan oleh karena kita telah diberkati. Sebagai wujud bahwa kita bergantung kepada Tuhan, ya. Sebagai wujud bahwa kita apa yang kita peroleh itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, persembahan perpuluhan itu beda dengan persembahan biasa. Ada aturannya. Yang pertama, kalau persembahan biasa itu jumlahnya sukarela. Mau berapa terserah, ya. Mau 2.000, 1.000, 100, ya. Rupiah, ya. Terserah. Yang penting punya niat saja berapa. Bahkan tidak mau kasih itu tidak apa-apa tuh. Ya. Itu sukarela. Tapi yang namanya persembahan persepuluhan itu wajib dan jumlahnya sekali lagi sudah ditentukan. Tidak bisa dikurangi oleh siapapun. Ya. Dan karena itu bisa jadi di sini hitung binatang ya dalam pembacaan kita. Binatang dihitung sampai angka ke-10. Angka ke-10 itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau sapinya 30 ekor ya berarti 3 ekor sapi perpuluhan. Yang berikut bahwa perpuluhan itu ya ada kesamaannya dengan persembahan. Selain perbedaan tadi dari sisi jumlah, dari sisi ukuran, ya. Tapi ada kesamaannya. Yang pertama adalah sama-sama pemberian yang ditujukan kepada Allah. Ya. Yang kedua, persembahan dan perpuluhan itu memang didasari oleh ketulusan hati. Ya. Jadi niat. Ya. Dan sama-sama ya kita memberi karena kita sama-sama telah diberkati. Ya, jadi antara perpuluhan dan persembahan biasa itu kita beri kepada Tuhan karena kita diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana menghitung perpuluhan? Nah, ini saya sudah langsung ke teknis ya. Sekali lagi persepuluhan itu 10% dari penghasilan kerja. Ya. Ya. Penghasilan, bukan modal kerja. Sekali lagi ya, penghasilan. Artinya kalau misalnya orang itu pengusaha, maka hasil keuntungannya ya, dari modal itu. Ya, modal itu. Ya. Uang makan dan uang transfer baik yang reguler maupun karena penugasan khusus itu bukanlah
penghasilan, ya. Ya. Karena itu dia tidak kena persepuluhan. Ya. Jadi kalau di kantor kita dikasih SPPD. bukan, kita dikasih uang makan, pergi beli makan, itu tidak kena perpuluhan karena bukan penghasilan. Ya. Ya. Mengapa demikian? Karena dia bukan modal kerja. Begitu ya. Dia bukan modal kerja. Ya. Yang namanya modal kerja itu benih yang nanti kemudian bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah. Ya. Dan persepuluhan tidak pernah dipersembahkan dari benih. Kalau modal itu tidak boleh perpuluhan. Ya. Persepuluhan itu dipersembahkan dari keuntungan hasil kerja. Ya. Jadi yang tidak bekerja dengan sendirinya tidak kena dengan aturan persepuluhan. Ya, misalnya begini, saya dikirim oleh teman saya uang 100.000. Itu tidak perlu perpuluhan. Itu cukup dengan syukur. Karena bukan ya hasil usaha. Karena Anda tidak mengeluarkan modal kerja. Ya. Cukup syukur saja, ya. Atau orang yang buka kios misalnya, dia punya modal itu ya 10 juta, ya. Lalu dia mulai kasih keluar untuk beli barang 7 juta, ya transport 1 juta, gaji karyawan 100.000, total pengeluaran 8 juta 100.000. Lalu dia dapat untung, ya 1.900.000 misalnya, ya. Maka, ya yang diperpuluhankan itu bukan yang total 10 juta, tapi untungnya itu yang 1.900.000 itu yang kita hitung perpuluhan. Ya, sedangkan 8 juta lebih itu adalah modal kerja. Ya. Itu yang cara menghitungnya seperti itu. Petani misalnya, ya. Dia ya panen dapat 300 kilogram padi atau jagung misalnya, ya. Itu dia sebelum kasih keluar perpuluhan, dia harus hitung berapa biaya pengeluaran dia, modal dia. Misalnya dia punya pengeluaran itu, modal dia itu 550 kilogram, ya, padi atau jagung. Maka keuntungan dia adalah 2.450 kilogram padi atau 2.450 itulah yang diperpuluhankan. Jadi 245 kilogram yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan pegawai? Nah ini. Tadi itu pengusaha, petani, sekarang pegawai, ya. Pegawai itu lebih gampang ya hitung perpuluhannya, ya. Tetapi ada faktor-faktor yang membingungkan karena ada potongan-potongan sebelum terima gaji, ya. Misalnya, ya gaji 200.000, potongannya pajak 15.000, dana pensiun 10.000, dana askes 5.000, pinjaman bank 20.000, ya, jadi total potongan itu 60. Gaji 200, total potongan 60, ya. Gaji yang diterima itu 140. Maka perpuluhannya berapa? 20.000. 20.000. Dari 200. Potongan-potongan yang tadi itu askes, ya, pensiun, pajak, itu bukanlah ongkos belanja modal. Ya. Karena begini, Anda kerja maka dapat potongan-potongan itu. Kalau Anda tidak kerja dan tidak menghasilkan indera, tidak akan ada potongan itu. Jadi bukan karena potongan di atas barulah kita terima gaji, bukan. Ya. Tapi karena kita terima gaji maka ada
potongan-potongan. Jadi perpuluhannya bukan ya misalnya dipotong total 60.000, lalu sisa yang kita terima itu bersih 140, bukan potongan perpuluhan di 140, di 200-nya. Berarti 20.000. Ya. Ada pekerjaan yang gajinya diberikan lewat rekening bank. Jadi tidak ada amplop yang pulang ke rumah, membuat ibu-ibu rumah tangga membuat perhitungan. Tidak ada. Penyelesaiannya sama saja. Tetap hitung perpuluhannya, dan jangan menjadi seperti Ananias dan Safira. Ya. Setiap minggu, setiap bulan istri saya memang kasih tahu. Karena gaji sekarang PNS lewat bank, ya. Saya tahu, dan sudah dipotong dan dia kasih ke saya bawa ke gereja. Persis berapa gajinya, potong persis itu. Ya. Sesuai tabel. Ya. Ada yang tidak berpenghasilan, tidak memiliki pensiun, dan hidup dari bantuan yang diberikan oleh anak-anak. Perlu jelas bahwa ini tidak dikenakan aturan persepuluhan. Ya. Sekali lagi karena dia tidak kerja dan tidak mengeluarkan modal kerja. Cukup persembahan sukarela atau syukur. Jadi persembahan syukur jangan dikaitkan atau diteguhkan sebagai perpuluhan, bukan. Beda itu, ya, beda. Nah, di dalam sini juga diatur tentang tukar, ya. Kalau mau tukar, itu maksudnya sebelum dibawa ke gereja lalu tukar, ya, ditambah 5%. Jadi kalau harganya 100, ya tambah 5%, berarti 20.000, ya. Berapa? 5.000, ya, dari 100 itu, tambah lagi 5% dari 100 itu. Itu dia pengaturan, tapi kan sekarang tidak. Tapi saya kasih tahu ini hukum Taurat yang bilang begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan banyak sekali yang sampai. Ya, ada seorang teman memberikan sejumlah uang pada saya. Apakah dari pemberian itu saya harus memberi persembahan perpuluhan? Tidak perlu. Kalau Anda berikan, maka itu persembahan sukarela. Ya. Sebab pertanyaan pokoknya adalah apakah pemberian itu adalah suatu upah? Ya. Kalau dia bukan upah, tidak perlu. Ya. Ya. Karena tidak ada yang dikerjakan. Ya. Dan berapa yang mau dikasih ke Tuhan itu sukarela. Ya. Ada lagi pertanyaan. Ya. Saya punya penghasilan tetap, tapi sering mendapat tip. Apakah dari tip itu perlu juga saya beri persepuluhan? Ya. Karena tip itu ada karena kamu kerja. Ya. Itu namanya bonus dari kerja. Ya. Jadi kadang tip ini kan kalau suami-suami dong sembunyi langsung di dompet karena ini bukan gaji resmi. Ya. Padahal ya itu harus dihitung sebagai persepuluhan. Ya. Ya. Saya sering pimpin ibadah, ya, di sekolah, di dinas, ya. Setelah pulang dikasih envelope. Itu tip. Ya, di luar gaji resmi dari gereja. Tapi itu juga saya sebelum pakai saya perpuluhan. Pisahkan. Saya tidak akan pakai itu sebelum saya keluarkan perpuluhan. Itu ketat. Saya ketat dengan itu. Ya. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Ya. Karena bagi saya, karena keahlian saya, karena kerja saya, maka saya diberkati. Ya, ada yang dapat tip itu, dia syukurin, hari dia sweet, tapi dia lupa perpuluhan. Ya. Jadi ada hasil dari gaji resmi, tapi ada juga tip karena kerjanya kita. Itu tetap juga perpuluhan. Ada lagi yang tanya, saya punya pekerjaan tetap, tetapi sering juga kerja sampingan di luar. Apakah dari hasil kerja sampingan ini perlu dipersembahkan persepuluhan? Ya.
mau kerja tetap dan mau sampingan tetap kerja. Itu hasil pekerjaan. Ya, misalnya dia kerja sebagai PNS, lalu kemudian pulang kantor dia ojek. Ya, ojek ini misalnya. Tetap yang ojek itu punya hasil itu harus kena perpuluhan. Ya. Ada lagi pertanyaan. Saya jual rumah karena rumah saya kebesaran. Saya ingin beli yang rumah kecil. Ya. Apakah saya perlu perpuluhan? Tidak. Ya. Sekali lagi, saya jual rumah karena rumah saya kebesaran. Ya, kebesaran. Maksud mau bikin yang lebih kecil. Nah, hasil penjualan rumah saya itu apakah kena perpuluhan? Tidak. Kenapa? Karena saya tidak berusaha di bidang real estate atau properti. Ya, cukup syukurnya saja. Ya, syukurnya saja. Ya. Ada yang tanya, kalau saya sudah pinjam di bank, misalnya gaji saya 2 juta. Ya. Lalu karena pinjam, ya, kena potongan 1 juta. Tinggal 1 juta. Perpuluhannya bagaimana? Perpuluhannya yang 2 juta. Bukan yang 1 juta itu. Nah, ini dong bilang, kau beta terima 1 juta, siapa yang suruh lupi kas pinjam, lupi pinjam kau, dong potong. Tuhan suruh tidak. Yang Tuhan kasih itu utuh. Sampai di tanganmu itu ya, kau bagi-bagi ke sana, kemari, ke sini. Ya. Ya. Yang berikut, saya pensiunan. Ya. Tidak bekerja lagi. Apakah dari uang pensiun yang saya terima saya harus persembahkan persepuluhan? Ya. Pensiunan itu didapat karena kerja. Kerja baru pensiun. Tidak ada orang tidak kerja lalu dia pensiun, kan lucu. Ya. Jadi bukan soal dulu dan sekarang. Ya. Para pensiunan pun ya, wajib memberi persembahan persepuluhan ya, kepada Tuhan.